Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa sekali lagi untuk beberapa bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami sekali lagi menyiapkan hati untuk membaca firman-Mu yang hidup ini, yang memberikan kehidupan bagi kami. Firman Tuhan yang adalah pelita dan terang bagi kaki kami, ya Tuhan, yang memberikan arahan dan tuntunan bagi hidup kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengecap firman-Mu yang lebih manis daripada tetesan madu murni, dan kami boleh alami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama melihat beberapa ayat firman Tuhan, gitu ya. Dari kitab Kejadian, kita pertama melihat dari pasal yang ke-45. Pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Yusuf. Secara khusus kita akan belajar tentang kebesaran hatinya di dalam melihat akan seluruh karya Tuhan dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan air mata juga. Kejadian pasal yang ke-45, kita lihat ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara hiduplah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelangsungan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Lalu kita lihat lagi satu bagian firman Tuhan. Kejadian 50. Kita membaca ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Kejadian 50 ayat 15 hingga 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu
dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka, menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengikuti catatan Alkitab tentang kehidupan keluarga Yakub, maka boleh dikatakan sebagian besar anggota-anggota keluarga Yakub yang Tuhan anugerahkan, yaitu 12 anak laki-laki dan 1 anak putri. Hampir sebagian besar catatan itu adalah berbicara soal kehidupan Yusuf. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di antara ke-12 anak Yakub itu, walaupun nanti Ruben itu anak sulung dan kemudian Yehuda yang akan Tuhan pilih untuk melanjutkan tonggak kerajaan bagi Israel. Namun kalau engkau baca sebagian besar kisah-kisah yang ada, itu banyak berbicara soal Yusuf di awal kitab Kejadian. Bahkan kedua anaknya itu pun diangkat sebagai anak untuk menggantikan Yusuf dan Lewi pada waktu itu yang mempunyai hak keimaman untuk menjadi bagian daripada ke-12 suku bangsa Israel. Sebagai seorang anak yang tumbuh di tengah-tengah keluarga besar gitu ya, Yusuf ini memperoleh perhatian yang lebih dibanding dengan saudara yang lain. Di satu sisi tentunya ini adalah merupakan satu keuntungan gitu ya, karena Yusuf mendapatkan sesuatu yang lebih. Alkitab mengatakan pada waktu semua orang belum mendapatkan jubah yang bagus. Hari ini kalau kita katakanlah tren pakaian yang baru, semua anak belum mendapatkan. Nah, papanya sudah berikan untuk anak itu. Padahal saudaranya yang lain juga pingin, kira-kira gitu ya, kalau lihat hari ini gitu ya. Itu adalah keuntungan-keuntungan yang didapat oleh Yusuf di tengah-tengah keluarga. Tetapi di sisi yang lain keuntungan itu justru juga menyebabkan ada begitu banyak kemalangan yang dialami oleh Yusuf. Alkitab mengatakan dengan sangat jelas, ketika orang tua memperlakukan Yusuf sedemikian rupa, maka timbullah apa yang disebut dengan rasa iri. Sehingga semua saudara tidak suka kepada Yusuf ini. Apalagi memang mereka bukan saudara dalam tanda petik dari mama yang sama. Itu sakit hati lebih lagi. Ya, inilah problema keluarga. Kalau kita lihat hari ini yang mempunyai istri lebih daripada satu, gitu ya. Antara satu saudara dengan saudara yang lain akan timbul rasa iri. Nah, rasa irilah yang di kemudian hari saudara-saudaranya itu merancang sesuatu yang begitu luar biasa jahatnya terhadap Yusuf ini. Memang ada satu yang lebih bermurah hati, dikatakan Ruben pada waktu itu. Ketika semua orang merancangkan kematian bagi Yusuf, Ruben mengatakan, jangan kita menumpahkan darah orang anak ini, darah orang tidak bersalah. Lebih baik kita ya sudah buang aja lah, atau kita jual saja. Itu Ruben pada waktu itu. Jadi sepanjang masa kehidupan Yusuf, ketika dia keluar dari kehidupan keluarga, adalah satu kehidupan yang penuh dengan air mata. Dia dibuang di sumur, dijual kepada keturunan Ismail, dibawa ke Mesir menjadi budak daripada Potifar, disalahpahami, difitnah, masuk dalam penjara. Itu satu masa yang begitu luar biasa panjangnya. Ketika engkau membaca Yusuf ada di istana Fir'aun, itu memang satu masa yang menyenangkan, satu masa keemasan. Semua orang merindukan masa seperti itu. Tapi pernahkah kita membayangkan berapa lama Yusuf menjalani masa kesulitan itu? Banyak penafsir Alkitab mengatakan paling tidak minimal Yusuf menghabiskan masa 17 tahun dalam masa remajanya dia. Bahkan ada yang mengatakan mungkin 22 tahun. Jadi kalau kita ambil yang paling sedikit saja, Yusuf menghabiskan masa 17 tahun terpisah dari papanya yang mengasihi dia. Selama 17 tahun itu adalah masa yang penuh dengan air mata. Satu masa yang penuh dengan kesengsaraan. Kalau engkau mengalami masa seperti itu selama 17 tahun,
Saya percaya hidup akan penuh dengan kepahitan. Hidup akan penuh dengan kemarahan. Apalagi selama 17 tahun itu, Tuhan dalam tanda petik seolah-olah diam dan tidak berbuat sesuatu bagi Yusuf. Mulai ketika dia dibuang di dalam sumur, sampai dia dipenjara, dikeluarkan, itu dia menghabiskan masa kurang lebih 17 tahun. Lama tidak 17 tahun? Lama sungguhan. Salah satu majelis galaksi, minggu ini dia berbaring di rumah sakit 2 bulan 1 minggu. Lama tidak? Lama sungguhan. Setiap kali saya melihat, saya tidak bisa berkata-kata banyak. Kenapa? Itu adalah pertanyaan yang sering dilontarkan. Walaupun dalam 2-3 hari ini ada progres gitu ya. Ketika saya panggil dia bisa buka mata. Ketika saya genggam tangannya, dia bisa genggam balik. Tetapi dia masih tidak bisa berbuat banyak. Dalam kondisi seperti itu, jatuh di tangga gereja. Ini 2 bulan 1 minggu. Itu sudah masa yang penuh dengan air mata. Anda coba bayangkan 17 tahun. Di dalam kesunyian. Tidak ada jawaban, tidak ada pertolongan. Seolah-olah masa depan begitu gelap, tidak ada jalan keluar. Masa-masa seperti itu seringkali membuat seseorang mengalami apa yang disebut dengan kepahitan, kemarahan, kebencian, dan dendam yang tidak pernah berkesudahan. Mereka terus akan berpikir, kenapa ada orang sejahat ini? Kenapa ada saudara sejahat ini? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan, pemikiran-pemikiran yang bisa muncul di dalam hidup seseorang ketika mengalami masa-masa yang sulit. Setiap kita tentunya mempunyai masa lalu, sungguhan. Sebagian kita mungkin masa lalunya adalah begitu indah. Tetapi tidak terluput mungkin di antara kita yang beribadah pada pagi hari ini juga punya masa lalu yang begitu gelap. Ketika engkau mencoba membayang kembali masa lalumu yang gelap itu, masa lalu yang penuh dengan kesusahan, tidak usah banyaklah. Ketika engkau dan saya lahir di satu keluarga yang miskin, untuk tahun-tahun yang engkau jalani, enggak usah bilang karena orang lain menganiaya kamu, enggak usah ngomong karena orang jahatin kamu. Kita hanya hadir saja di tengah-tengah keluarga yang secara sosial, status ekonomi sosial lebih rendah, lebih kurang dibanding dengan orang lain. Masa itu sudah cukup membuat engkau dan saya menderita, bukan? Engkau akan terus bayang, kenapa aku lahir di tengah keluarga seperti ini? Kenapa tidak seperti keluarga yang lain, yang tinggal di rumah yang mewah, yang papa mamanya setiap kali minta uang selalu ada. Mau sekolah bisa, mau kuliah ke luar negeri, oke. Kenapa saya begitu sulit? Mungkin di antara kita ada lahir di tengah-tengah keluarga demikian, bukan? Itu pun membuat kita dalam hati ini penuh dengan kebencian dan kemarahan. Setiap kita tentunya punya masa lalu. Ketika engkau melihat masa lalumu, disitulah engkau diperhadapkan pilihan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Jika kita mampu belajar dari masa lalu yang suram, yang kelam, yang penuh dengan air mata, lalu kita ubah menjadi satu potensi untuk memacu diri kita, supaya kita tidak lagi mengalami kondisi hidup yang sama. Kita beranjak naik untuk meraih mimpi kita di masa yang akan datang. Di situ ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Tetapi sebaliknya, kalau engkau tidak belajar dari masa lalu, maka di situ engkau akan semakin terjebak, semakin akan terpuruk. Hidupmu semakin hancur. Ketika seseorang dikuasai oleh kemarahan masa lalu, dia tidak bisa bangkit dari masa lalunya, maka hatinya akan terus dikuasai oleh kepahitan, kebencian.
yang justru akan membuat hidupnya makin terpuruk. Yusuf bukanlah orang yang demikian. Dia punya masa lalu yang penuh dengan air mata. Dan itu dia tidak pungkiri. Sehingga ketika dia berkata kepada saudaranya, aku inilah Yusuf yang kamu jual ini. Yusuf bukan tidak ingat. Dia bukan lupa ingatan, bukan. Dia ingat persis apa yang terjadi 17 tahun yang lalu. Dia ingat persis, dia bukan tidak ingat. Dia ingat sungguhan. Tetapi di sini engkau belajar gitu ya. Yusuf tidak membiarkan masa lalunya itu menguasai hidupnya. Tetapi dia melihat masa lalu, bagian daripada karya Tuhan yang menolong dia sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Hamlet ini pernah seorang novelis, juga seorang dramawan yang terkenal. Dia pernah cerita satu kisah. Dia ngomong satu hari itu ada seekor anak gajah yang ditangkap gitu ya, di satu perkebunan gitu ya, masuk di perkebunan, dari hutan masuk ke perkebunan penduduk gitu ya. Anak gajah yang kecil sekali. Setelah ditangkap gajah ini lalu dirawat dengan baik oleh penduduk yang menangkapnya ini, yang mendapatkannya ini. Karena dia tidak memiliki kandang yang memadai, anak gajah itu lalu diikat di sebatang bambu yang kecil dengan rantai anjing yang kecil itu, yang tidak terlalu besar dikatakan. Gajah ini lalu secara perlahan dia bertumbuh. Sampai satu saat naluri hewannya itu untuk bebas itu selalu ada. Dia mencoba melepaskan diri, dia menghentak-hentakkan kakinya dari ikatan rantai dan bambu. Namun karena ia masih kecil dikatakan pada waktu itu, upaya ini tidak berhasil. Bahkan beberapa bagian kakinya justru menjadi luka karena gesekan daun bambu yang ada itu. Lama-kelamaan keinginan gajah untuk melepaskan diri dari ikatan itu makin lama makin kendor. Bahkan dikatakan sama sekali sudah tidak ada. Satu hal yang menarik dikatakan, setelah gajah ini tumbuh menjadi gajah yang dewasa dan memiliki taring yang sudah cukup panjang, gajah ini tetap terikat di sebatang bambu yang kecil dengan rantai yang kecil itu. Padahal dikatakan menurut logika sederhana, dengan tubuhnya yang sudah besar, dia sekali hentak saja, dia bisa melepaskan diri dari ikatan itu, bahkan bambu itu bisa tercabut. Tapi gajah ini tidak lakukan. Mengapa? Dikatakan, Hamlet mengatakan demikian. Karena dalam benaknya, ia merasa gagal. Dia merasa itulah keadaan yang tidak bisa diubah. Dia ditaklukkan oleh pengalaman masa lalunya. Banyak di antara kita seperti ini. Karena pengalaman masa lalu yang buruk gitu ya. Kita mungkin pernah mencoba. Pada waktu kita mencoba, kita semakin terluka. Engkau tidak bisa bangun. Waktu terus berjalan. Sebenarnya ini adalah saat yang tepat engkau mencoba. Tetapi engkau tidak pernah bangkit-bangkit. Seperti gajah ini. Biasanya ketika kita gagal dalam usaha, satu kali coba gagal, dua kali coba gagal, tiga kali gagal. Pada waktu itu seorang laki-laki akan sangat terpuruk dan stres. Dan dia tidak akan pernah bangkit-bangkit lagi. Akhirnya keluarga bilang, ayo coba. Kita bawa dalam doa. Dia hanya bisa menatap dan memandang dengan sinis. Kamu tidak tahu saya sudah bercoba. Dan tidak pernah. Dan dia tidak pernah coba lagi. Akhirnya dia terpuruk, semakin terpuruk. Saudara-saudara Yusuf mengalami kondisi yang sama kalau kita lihat. Apa yang sebenarnya sudah dilupakan oleh Yusuf, mereka ingat dengan baik. Saudara-saudara Yusuf gagal di dalam mengelola akan apa yang mereka alami. Secara khusus dalam Kejadian pasal yang ke-50 ketika papanya yaitu Yakub meninggal. Pada waktu itu timbul satu ketakutan yang begitu luar biasa. Masa duka mereka jalani. Tapi setelah masa duka itu, teringatlah dia.
Oh, Yusuf ini berbuat baik sama kita. Karena ada papa, dia sungkan sama papa. Dia menghormati papa. Sehingga dia bisa memperlakukan kita dengan baik. Tetapi sekarang setelah papa meninggal dikatakan, tentu Yusuf akan berbuat jahat dan membalas seluruh sakit hatinya kepada kita. Ini adalah pikiran yang ada dalam diri benak daripada saudara-saudaranya. Mereka menilai orang lain dengan melihat sifat mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, satu kendala hidup hari ini gitu ya, yang bisa engkau dan saya alami gitu ya. Bisa ini. Salah satu kendala, kegagalan yang kita alami dalam menilai orang lain adalah kita menempatkan orang itu sama seperti yang biasa kita lakukan. Ini satu kegagalan hidup kita hari ini. Kalau orang lain pernah menipu, kalau kita pernah menipu, maka semua orang lain kita lihat sebagai penipu. Kalau kita suka bohong, maka kita lihat ketemu semua orang, kita anggap semua yang omong-omongin pasti bohong. Kalau engkau pernah selingkuh, maka setiap kali kamu ketemu dengan suami-suami yang ada, maka engkau akan ngomong, semua laki-laki sama pernah selingkuh. Kalau engkau pernah lihat, engkau adalah istri yang tidak setia, maka setiap kali ketemu perempuan-perempuan, engkau akan mengatakan semua istri tidak setia. Menilai orang lain dengan apa yang kita alami. Kita menempatkan orang lain seperti diri kita. Ini kegagalan manusia. Saudara-saudara Yusuf, pikiran mereka yang jahat, pikiran mereka yang jelek, pikiran mereka yang licik. Ketika mereka membuat Yusuf begitu sengsara, maka mereka menilai Yusuf persis seperti diri mereka. Padahal Yusuf bukan orang seperti itu. Ini yang terjadi, bukan? Kenapa kita bisa mencurigai banyak orang? Karena sebenarnya bukan orang itu masalah problemnya. Problemnya sebenarnya pada diri kita sendiri. Kenapa kita bisa marah begitu banyak sama banyak orang? Problemnya bukan pada orang lain, ada pada diri kita sendiri. Saudara-saudara, Yusuf itu punya hati seperti itu. Dia menganggap semua orang, karena dia suka menipu, dia semua orang dia pikir adalah penipu. Karena dia malas, maka dia akan menuding semua orang adalah malas. Sehingga dalam hidupnya itu, kalau engkau lihat, saudara-saudara Yusuf ini tidak bisa beranjak dari pengalaman masa lalu mereka. Tetapi Yusuf tidak. Dia bisa melepaskan kepahitan masa lalu, justru meraih satu masa depan yang begitu luar biasa. Kehidupan seperti inilah yang Tuhan inginkan. Kalau engkau hari ini mempunyai masa lalu yang gelap, percayalah ada satu masa depan yang indah yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita bisa melepaskan itu? Kalau engkau belajar daripada hidup Yusuf ini, kebesaran hati Yusuf dan kelapangan dadanya, engkau akan melihat beberapa hal. Yang pertama, coba kita perhatikan itu ya. Yusuf ini tidak pernah menyimpan kepahitan masa lalunya. Yusuf kalau kita lihat bisa saja dan mempunyai alasan yang sangat masuk akal kalau dia memiliki kepahitan terhadap saudaranya. Siapa yang tidak akan marah kau diperlakukan seperti ini? Siapa yang tidak akan menyimpan dendam? Ketika engkau masih usia yang begitu belia, saya bayangkan Yusuf pada waktu itu umurnya sekitar 12-13 tahun. Mungkin seperti putra kami yang nomor 2, kurang lebih 13 tahunan. Itu satu masa remaja yang penuh dengan keceriaan. Dia menikmati banyak hal. Dia tidak merasa bersalah ketika dia tunjukkan kepada saudara-saudaranya, oh ini loh baruku yang dibikinkan oleh papa. Tetapi itu menjadi awal malapetaka, bukan? Satu masa yang penuh dengan kesukaan, dia disayang oleh papa, disayang oleh mamanya. Seolah hati Yakub itu begitu melekat dengan anak ini. Sampai Yakub mengatakan ketika dia mendengar Yusuf ini meninggal, apakah engkau ingin aku lihat turun ke dalam dunia orang mati? Itu perasaan Yakub pada waktu itu.
Tapi dengan orang seperti ini Yusuf harus dipisahkan. Yusuf mengalami akan masa-masa yang penuh dengan penderitaan. Mulai dibuang di sumur, dijual keturunan Ismail, menjadi budak, dipenjarakan. Dia tidak mengerti kenapa dia harus mengalami kesemuanya itu. Apa salahnya? Bukankah semua penderitaan ini cukup membuat Yusuf mengalami apa yang disebut dengan kepahitan dan dendam dan kemarahan bagi hidupnya? Kalau kita salah lalu kita menderita, orang bilang ya maklumlah ya karena salahmu dewe. Tapi sekarang apa salahku, kata Yusuf? Kenapa aku harus mengalami begitu banyak penderitaan? Orang lain yang menyebabkannya. Kepahitan seringkali akan menyebabkan seseorang, kalau kita lihat gitu ya, tidak akan meraih satu masa depan hidup, tapi hidupnya akan dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, marah kepada Tuhan, marah kepada banyak orang. Semua yang kita temui kita bisa marah. Tetapi Yusuf mampu meninggalkan segala bentuk kepahitan yang diperbuat oleh saudaranya. Sebaliknya dia melihat dari apa yang dia alami, Tuhan membentuk dia menjadi satu pribadi yang luar biasa. Kalau engkau baca di dalam beberapa ayat yang saya tunjukkan itu, Yusuf telah menemukan makna peristiwa masa lalu, yaitu agar dia dapat memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia katakan, bukan kamu yang menyuruh aku. Ketika dia mengatakan Yusuf, aku ini Yusuf yang kamu jual, dia tidak lupa. Tetapi di ayat berikutnya dia katakan, tapi ingat, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Untuk apa memelihara satu bangsa yang besar? Sehingga dia katakan, jangan sekarang, tapi sekarang jangan bersusah hati, jangan menyesali akan diri. Itu yang Yusuf katakan, jangan takut. Ini adalah satu sikap reaksi tindakan Yusuf ketika dia menghibur dan menenangkan hati daripada saudaranya. Dia tidak membiarkan kepahitan menguasai hidupnya. Kenapa banyak anak Tuhan tidak bisa menjalani hidup dengan normal? Kenapa banyak anak Tuhan tidak bisa menikmati hidupnya dengan penuh sukacita? Karena trauma pengalaman kepahitan masa lalu. Sehingga kita tidak bisa menikmati hari hidup kita. Ketika engkau dan saya membiarkan kepahitan membelenggu hidupmu, maka engkau tidak akan bisa menikmati satu hidup yang indah di dalam Tuhan. Bahkan ketika saudaranya sampai begitu luar biasa merendahkan diri mereka, Alkitab mengatakan mereka sujud dan menawarkan diri menjadi budak daripada Yusuf. Kalau engkau baca ketika dia datang, dia sujud. Kami datang untuk menjadi budakmu. Itu kata-kata mereka. Karena saking takutnya terhadap pengalaman trauma masa lalu yang mereka lakukan terhadap Yusuf. Minta maaf tidak cukup, seolah-olah ingin mengatakan, sekarang aku ini menjadi budakmu. Dengan kata lain, hidupku itu ada di tanganmu. Karena budak pada waktu itu, hidupnya ada di tangan tuannya. Kalau Yusuf mengatakan engkau sekarang mati, maka matilah dia. Pada waktu dia menggunakan istilah sekarang aku budakmu itu, dengan kata lain, mereka menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan daripada Yusuf. Tidak ada pilihan yang lain. Tetapi engkau lihat Yusuf mengatakan satu kalimat yang begitu luar biasa. Dia mengatakan, aku inikah pengganti Allah? Dengan kata lain, aku ini tidak berhak menghukum kamu. Hanya Allah yang menentukan hidup mati seseorang. Karena istilah budak ini, hidupnya itu ada di tangan tuannya. Ketika dia mengatakan, aku budakmu, Yusuf maka menjawab dengan satu istilah yang lain. Aku inikah pengganti Allah yang menguasai hidupmu ini? Yusuf tidak membiarkan kepahitan itu. Yusuf tidak mau dipenjara dalam kemarahan dan kepahitan. Ia mengampuni mereka, ia membuka akan
pintu rekonsiliasi. Hari ini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau mempunyai pengalaman yang pahit, jangan biarkan kepahitan itu menguasai hatimu. Apakah pengalaman pahit itu disebabkan oleh karena orang tuamu? Apakah karena pengalaman pahit disebabkan oleh saudaramu? Apakah pengalaman pahit disebabkan oleh karena kongsi usahamu? Atau siapa saja, atau orang-orang yang ada di gereja Tuhan? Apakah itu pendeta, majelis, atau saudara seiman? Siapapun yang pernah menyebabkan engkau mengalami kepahitan, engkau harus sanggup melepaskan itu. Kalau engkau ingin menikmati satu hidup yang indah di dalam Tuhan. Karena kepahitan tidak akan membuat engkau beranjak dari hidup yang ada. Kepahitan justru akan membuat hidupmu lebih terpuruk. Yusuf di sini tidak. Justru Yusuf bangkit. Dia tidak mau terpenjara oleh karena kemarahan. Dia tidak ingin terkungkung oleh karena kepahitan. Rasa benci terhadap saudaranya. Dia bisa bangkit. Iman Yusuf kepada Allah, itulah yang mengubah hidupnya. Dari kesesakan pahit getir menjadi hati yang penuh dengan pengampunan. Inilah kelapangan dada yang dialami oleh Yusuf. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan ingin kita belajar hal yang sama. Ketika di dalam dirimu ada kepahitan dan kemarahan, Yusuf ia tidak mau terpenjara dalam kemarahan dan kepahitan kepada saudaranya. Yang mengampuni mereka, membuka pintu rekonsiliasi. Hari ini setelah engkau melihat, membaca firman Tuhan ini, kalau di dalam dirimu masih ada kemarahan dan kepahitan, ketika engkau meninggalkan ruangan ibadah ini, kembali ke tempat, cari orang itu. Katakan, kepahitan yang engkau lakukan terhadap aku, bertahun-tahun aku simpan, tapi mulai hari ini, aku mengampuni engkau. Aku tidak akan mengingat-ingat lagi, aku akan menyelesaikan kesemuanya itu. Saya percaya ketika engkau sanggup mengucapkan kalimat seperti ini, engkau akan menjadi satu pribadi hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Satu hidup yang penuh dengan kemenangan. Tuhan ingin kita melepaskan pengampunan seperti itu kepada siapapun juga yang pernah merugikan atau menyebabkan engkau mengalami kepahitan. Cari orang itu, kalau orang itu masih ada. Katakan, engkau mengampuni dia. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita lihat, kenapa kelapangan hati daripada Yusuf gitu ya. Yusuf ini melihat semua yang dialami itu selalu ada maksud baik dari Tuhan. Anak-anak Yakub kalau kita lihat, mereka sebegitu khawatir akan masa depan mereka. Begitu ayahnya meninggal. Ini adalah hidup manusia yang begitu egois gitu ya. Selama papanya masih hidup, Alkitab tidak pernah mencatat sekalipun mereka mencoba datang kepada Yusuf gitu loh. Berbicara baik-baik. Yusuf, tolong ampuni saya ya. Saya ini kokomu yang elek iki. Kan bisa toh. Selama dia ditampung di Mesir, itu kurang lebih satu masa yang panjang. Dia hidup bersama-sama setelah bertemu kembali keluar dari penjara. Menikmati masa kelaparan itu. Paling tidak Alkitab mengatakan 2 tahun pertama mereka sudah lalui dalam masa kekeringan itu. Itu 2 tahun. Tapi dalam 2 tahun ini tidak ada satu kata pun yang engkau baca itu keluar dari murid saudara-saudaranya. Kira-kira datang pada Yusuf kan, dia kan sudah kenal toh. Kan bisa toh, Yusuf tolong yo, saya kokomu ini elek, dulu itu jahat. Gitu, kan boleh toh ya, minta maaf sama dia. Tapi tidak pernah satu kali pun. Tetapi begitu papanya meninggal, langsung timbul. Timbul bukan karena mereka ingin minta maaf, karena hanya ketakutan terhadap masa depan. Ini manusia. Kita takut masa depan maka kita merendahkan diri. Coba masa depan kita baik, apakah engkau bisa merendahkan diri? Tapi Yusuf tidak melihat seperti itu. Ketakutan pembalasan atas apa yang jahat yang mereka lakukan. Dalam pandangan orang-orang Yahudi kuno pada waktu itu begitu kuat mempengaruhi hidup mereka.
Karena Alkitab mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dan Cungkuren juga sering ngomong kan, hao xing yu hao pao. Kan begitu toh. Lu api ya, kan balasannya api. Lu elek, balasannya elek. Betul nggak? Itu adalah filsafat kuno. Dalam budaya semua ada. Kalau engkau jahat, pasti satu hari engkau akan sorok. Nah ini menghantui pikiran daripada saudaranya. Sehingga dia datang. Tetapi pandangan Yusuf tidak demikian. Bagi Yusuf, tindakan mereka yang jahat justru telah diubah oleh Tuhan menjadi satu rencana keselamatan bagi seluruh bangsa. Yusuf memang betul kamu mereka sesuatu yang jahat. Tetapi di situ selalu ada tangan Tuhan. Mereka sesuatu yang baik. Kita sering kali melihat hidup kita itu turun naik, betul tidak? Kita kan sering melukiskan hidup manusia seperti itu ya. Sebenarnya dalam pandangan Alkitab bukan. Hidup manusia itu bukan turun naik. Bukan. Kita selalu berpikir hidup manusia itu seperti satu roda, berputar. Ada saatnya engkau tak naik, ada saat engkau turun. Maka itu jangan menghina orang, memandang rendah orang. Itu filsafat filosofi dunia. Tapi Alkitab tidak pernah melihat hidup manusia itu turun naik. Alkitab selalu meyakini satu hal. Hidup manusia itu seperti rel kereta api. Sebenarnya pada waktu kemalangan terjadi, itu satu rel satu sisi. Pada saat yang sama, di situ ada kebaikan Allah yang mengikuti. Cuma engkau belum merasakan. Pada saat kebaikan sedang berjalan, sebenarnya pada waktu yang bersamaan, kemalangan itu sedang mendekati kita juga. Itu gambaran Alkitab. Oleh itu Yusuf mengatakan, pada waktu engkau merancang yang jahat, pada waktu yang bersamaan, kebaikan itu Allah itu hadir. Walaupun waktu itu dia belum merasakan. Kapan merasakan? Nah di saat rel itu kadang-kadang ada silang pertemuan gitu. Engkau akan alami. Pernah lihat rel kereta api toh? Hidup manusia seperti itu. Jadi bukan turun naik. Jadi hari ini engkau dan saya menikmati yang disebut dengan kebaikan. Sebenarnya pada waktu yang bersamaan keburukan itu sedang terjadi. Cuma engkau belum alami, belum merasakan. Kalau hari ini engkau mengalami keburukan, sebenarnya pada waktu yang bersamaan kebaikan itu sedang berjalan. Cuma engkau belum merasakan aja. Yusuf akhirnya bisa melihat seperti itu. Sehingga dia mengatakan, memang betul kamu merancang sesuatu yang jahat, tetapi Allah merekanya untuk kebaikan. Dalam kedudukan yang diraihnya, tak terpikir oleh Yusuf rencana pembalasan atau saudaranya. Ia malah meyakini di tangan Allah, rencana jahat pun dapat menjadi berkat. Keyakinan seperti ini yang harus kita lihat. Kita memang secara terbatas, tidak sanggup melihat jauh ke depan. Kalau engkau baca dalam Ibrani pasal yang ke-11, semua tokoh iman dikatakan meninggal tanpa memperoleh apa-apa. Tetapi Alkitab mencatat satu hal. Mereka melihat dari jauh. Musa punya mimpi masuk ke tanah Kanaan. Tapi dia tidak pernah melihat. Tidak pernah masuk. Dia hanya ada di atas gunung Nebo dikatakan. Dia melihat dari jauh. Musa adalah seorang yang punya mimpi begitu besar. Untuk boleh menginjakkan kakinya di Kanaan. Tapi Tuhan katakan tidak. Sehingga engkau baca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11. Semua tokoh iman meninggal tanpa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Alkitab mengatakan dalam tanda petik. Tetapi mereka melihat dari jauh. Inilah yang harus kita punyai dalam perjalanan iman sebagai anak Tuhan. Secara khusus ketika engkau mengalami kemalangan, kesulitan. Kenapa? Kita tidak sanggup melihat jauh ke depan sungguhan. Dalam penggalan waktu iya kita melihat sekarang. Tetapi apa yang di depan kita tidak sanggup melihat. Oleh itu ketika saya ditanya oleh keluarga Majelis Galaksi yang sakit itu ya. Saya bilang saya juga tidak bisa menjawab terlalu banyak. Tetapi saya meyakini satu hal, saya katakan.
di balik semuanya itu, pasti ada sesuatu yang indah yang Tuhan ingin katakan. Mungkin bukan sekarang, mungkin nanti, mungkin bukan dunia saat ini, tapi mungkin di dunia akan datang. Ini memang sulit sungguhan kita menerima. Tetapi itulah yang Tuhan katakan. Kalau engkau baca kitab Rut, ya, kan tidak berhenti sampai Obed tok loh. Ada Isai, dari Isai itulah nanti ada Daud. Walaupun Alkitab tidak mencatat, tapi dari peristiwa itu kita membaca. Generasi sekarang tidak melihat, tapi generasi berikutnya akan alami. Itulah. Sehingga Yusuf mengatakan satu hal yang luar biasa. Kamu mereka-reka kejahatan, tetapi Allah mereka untuk kebaikan. Lihatlah apa yang engkau dan saya alami hari ini. Sebagai bagian dari rencana Allah di dalam membentuk hidupmu. Kalau ada kepahitan, jangan berhenti sampai di sana saja. Di balik itu selalu ada sesuatu yang indah. Tuhan ingin engkau menjadi satu pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Ketika engkau bisa keluar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu kalimat yang indah gitu ya. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita anggap tidak baik belum tentu tidak baik di hadapan Tuhan. Sungguhan, kita hanya secara fisik saja, secara daging, oh ini baik, tapi belum tentu sungguh-sungguh baik. Kita secara fisik kadang-kadang merasakan, oh ini buruk, tapi belum tentu sungguh-sungguh buruk. Anak ketika usia 12 tahun, 13 tahun dikasih mobil, menurut anak itu baik enggak? Menurut anak baik enggak? Usia 12 tahun, 13 tahun kasih mobil, supaya dia bisa nyetir kemana-mana. Menurut anak itu baik enggak? Lu tanya 10 anak atau 100 anak, semua 100 anak akan ngomong, papaku baik. Tapi apakah itu sungguh-sungguh baik? Tidak. Betul tidak? Sebagai anak Tuhan, mari kita belajar hal ini. Adalah baik untuk melihat setiap pencobaan penderitaan yang kita alami dalam rencana Allah, agar tidak dikuasai keputusasaan. Itu yang paling penting. Melihat semua dalam rencana Tuhan. Kenapa saya hidup dalam kesendirian? Kenapa saya begini? Kenapa saya diperlakukan begini? Semuanya itu harus kita lihat dalam rencana Tuhan. Baru disitulah engkau dan saya tidak dikuasai oleh keputusasaan. Engkau selalu bisa meyakini sesuatu hal yang indah di balik kesemuanya itu. Ayub adalah tokoh yang sama, bukan? Kalau engkau lihat, istrinya tidak sanggup melihat, tetapi Ayub bisa melihat. Sehingga dia bisa mengucapkan satu kalimat dengan telanjang, aku datang, dengan telanjang juga aku akan pulang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang menerima, ambil, terpujilah Tuhan. Sampai akhirnya dia mengatakan satu kalimat Ayub. Dulu aku mendengar dari orang, tapi sekarang mataku melihat Tuhan. Bukankah ini satu pengalaman yang indah, bukan? Memang rentang tahunnya panjang. Ketika dia habis-habisan, sampai akhirnya Tuhan pulihkan. Itu pun rentang waktunya lama. Tapi Ayub mengatakan satu kalimat yang agung. Dulu aku hanya mendengar, pendeta berkhotbah, para imam mengajar, orang menyaksikan. Tetapi sekarang dia katakan, mataku sendiri yang melihat, yang mengalami Tuhan. Apa yang engkau alami, mungkin di situ Tuhan ingin engkau alami Tuhan. Engkau harus belajar. Karena itulah maka Paulus mengatakan satu kalimat seperti ini. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selalu. Maka tahulah sekarang, kita tahu sekarang. Setelah dia alami semua
semua kesusahan dan air mata. Paulus mengatakan, maka taulah sekarang, kita tahu sekarang ini. Sekarang kapan? Setelah semuanya berlalu. Satu demi satu. Pembuangan di sumur lalui. Dijual lalu. Di rumah Potifar difitnah dia lalui. Di penjara dia lalui. Akhirnya Yusuf mengatakan, aku tahu sekarang. Paulus pun alami. Apa itu karam kapal, apa itu kelaparan, apa itu kedinginan, apa itu penjara. Tapi dia katakan, tapi sekarang aku tahu. Allah turut bekerja. Tidak ada satu bagian hidup pun, jengkal hidup kita. Di situ Tuhan tidak hadir. Tuhan selalu hadir. Oleh itu Bapak Ibu dan kasih oleh Tuhan, mari kita belajar seperti Yusuf. Supaya engkau memiliki kelapangan hati, kelapangan dada. Melihat semua yang engkau alami. Apakah pahit ataupun manis, getir atau menyukakan. Selalu ada rencana Tuhan bagi kebaikan Anda hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, janganlah engkau marah, kecewa atau bersungut-sungut kepada Tuhan atau orang lain, atau engkau menyalahkan lingkungan saat masa-masa kesukaran menghampiri hidupmu, diizinkan oleh Tuhan engkau alami. Sebaliknya maknailah itu sebagai kesempatan untuk mengasah diri, membentuk diri lebih baik, lebih dewasa, lebih arif, lebih bijak di hadapan Tuhan. Engkau akan keluar sebagai orang satu pribadi yang hidup, yang punya kelapangan dada, kebesaran hati dalam menyingkapi semua yang engkau alami. Tuhan, kami menyadari setiap kami mempunyai masa lalu ya Tuhan. Ada kalanya masa lalu itu begitu indah, tapi sebagian kami mungkin mempunyai masa lalu yang begitu getir ya Tuhan. Kami tenggelam di dalamnya, kami tidak sanggup bangun. Pagi hari ini ya Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui satu pengalaman hidup yang Engkau catatkan, yaitu dari hidup Yusuf. Satu masa yang begitu getir dia jalani, tapi dia boleh bangkit. Dia bisa mempunyai hati yang penuh kelapangan, hati yang bisa mengampuni, tidak membiarkan kepahitan dan kemarahan menguasai hatinya. Tapi sebaliknya dia boleh bangkit. Melihat semua rencana. Ada rencana yang indah. Ada tangan Tuhan yang terus mereka-reka sesuatu yang baik. Bahkan saat manusia merencanakan sesuatu yang jahat. Tuhan tolong. Hamba berdoa bagi setiap kami ya Tuhan. Mungkin hari ini ada di saudara kami yang mengalami kepahitan. Tuhan biarlah ketika dia meninggalkan rumah Tuhan ini, dia boleh mengalahkan kepahitan itu. Dia boleh berdamai dengan orang-orang yang melukainya. Berikan keberanian, kemampuan untuk membangun rekonsiliasi itu ya Tuhan. Terima kasih, berkatilah setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.